Halo, selamat sore sahabat Darmais. Selamat berjumpa kembali dengan saya Anjari Umarjianto dalam IG Live Darmais Story pada episode hari ini, tanggal 14 Desember 2021, hari Selasa. Seperti biasanya, sahabat Darmais, suasananya mendung. Apa kabar? Sehat semuanya? Semoga sehat ya. Dan mungkin buat teman-teman yang sudah mulai menyiapkan libur akhir tahun, semoga teman-teman juga siap dan doakan kami juga bisa libur akhir tahun. Sahabat Dharmaya, sore ini saya akan kedatangan tamu yang luar biasa. Ini hari ini akan kami undang Dr. Rahmat Budi Santoso. Beliau adalah spesialis urologi dan nanti kita tunggu. Buat teman-teman sahabat Darmais yang nanti ingin bertanya, berbicara soal urologi, soal kencing berdarah. Nanti Anda semuanya bisa menyampaikan pertanyaan pada kolom pertanyaan ya. Kolom pertanyaan itu sebelah kanan bawah ada tanda tanya begitu. Nah, di sana kalau bertanya, jangan di kolom komentar karena kami akan kesulitan sekali untuk membacakan. Biasanya akan banyak sekali dan hari ini kita akan bicara soal kencing berdarah atau di istilahnya disebut hematuria. Saya masih menunggu kehadiran Dr. Santo, Dr. Rahmat Budi Santoso atau biasa kami menyebutnya Dr. Santo. Semoga segera bergabung dengan kita dan sore ini kita akan banyak bicara soal itu. Sekali lagi teman-teman sahabat Darmais yang masih bekerja, selamat bekerja dan semoga tetap semangat meskipun suasananya sore-sore seperti ini. Yang belum ngopi segera ngopi. Ya, sudah bergabung dengan kita. Halo Dokter Santo, apa kabar? Anjari sehat? Alhamdulillah. Oh, kok kayak Saulin gitu ya? Saya kurang Ini kontak rupanya. biar cahayanya menerangi dunia. Alhamdulillah. Rasanya mendung hari ini akan mulai tercerahkan karena ada sinar yang mengkilap dari Dokter Santo. Ternyata Selamat benar. datang. Alhamdulillah. Sibuk, Dok? Enggak lah, lagi santai nih. Oh, lagi santai. Oh, asik. Kalau lagi santai berarti kita bisa ngobrol-ngobrol agak lama ini. Ya. Jadi sahabat Darmais sudah ada di layar kita. Beliau adalah Dr. Rahmat Budi Santoso, spesialis urologi konsultan onkologi. Jadi beliau adalah salah satu ahli kita dalam bidang urologi, khususnya konsultan onkologi. Nah, Dr. Santo, kita akan ngobrol selama 30-40 menit ke depan, siap ya dok ya? Udah Siap. nyiapin kopi? Nah, lok lok. Wih, mantap. Nah, kopiku di sana ya. Ada lupa saya tadi. Oke. Ini berawal sahabat Darmas dari sebuah pertanyaan Japri lewat direct message di IG akun Instagram Rumah Sakit Kanker Darmais menanyakan soal Min, kami ini mau tanya ini beberapa hari ini mulai kencing berdarah gitu. Kira-kira apa ya? Ini gejala apa? Ini cukup berbahaya atau tidak dan lain-lain sebagainya. Lalu kemudian karena kami coba ingin merespon apa yang ditanyakan oleh netizen kita, saya mohon maaf namanya disembunyikan. Nah, kemudian kita hari ini mengundang ahli kita ya Dr. Rahmat Budi Santoso atau biasa kita itu Dr. Santo. Jadi kalau panjangannya kadang-kadang agak panjang. Beliau juga penulis buku. Saya dapat bukunya soalnya. Oke, Dr. Santo, pertanyaannya tadi udah ngobrol-ngobrol, jadi kita mulai. Dok, sebetulnya ketika seseorang kena kencing berdarah, pertama kali yang mungkin perlu diketahui oleh seseorang itu apa sebetulnya? Mungkin mulai Iya. dari situ dulu deh. Ya, Hmm. terima kasih Pak Anjar sudah diundang di acara ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Selamat semua sore, yang bergabung. dokter. Seger bener loh. Aku tuh seneng banget dapet tamu sore ini, seger banget loh. Oke, dok, silakan. Karena botak soalnya. Jadi kencing berdarah ini adalah salah satu tanda Mm-mm. adanya gangguan di sistem saluran kemih. Nah, itu sistem saluran kemih itu cukup panjang tuh dari kedua ginjal yang ada di dalam. Terus saluran yang Mm-mm. namanya ureter. Ureter itu dari ginjal ke kandung Mm-mm. kemih. Terus kandung kemih yang nampung air kencing. Mm-mm. Nah,
Kalau di laki-laki itu sesudah kandung kemih sebelum keluar itu ada prostat. Ada prostat. Nah, terus ada saluran kencing atau uretra. Nah, semua ini kalau ada gangguan itu biasanya salah satu aspeknya kencingnya berdarah. Oke, artinya saya mau bilang gini dok, ketika itu di saluran kemih tadi ada masalah, biasanya salah satu gejalanya adalah berdarah kencingnya, gitu. Ya, salah satu gejalanya adalah berdarah. Jadinya sekarang pertanyaannya adalah apa aja sih yang bisa membuat kencing berdarah di Kencingnya saluran berdarah. kemih? Oke. Ya, Artinya saya mau ngomong sebelum sana, kencing berdarah itu bukan penyakitnya, tetapi itu gejala ya. ya itu kayak indikator di mobil kita kan ada Sinyal. indikator. Ya, Ah, ah, ah. indikator nyala, cuit, cuit, bensin habis. Nah, kalau kencing berdarah, itu indikator kasih tahu cuit, cuit. Indikator. Oke. Ya. Nah, Nah, apa yang menyebabkan indikator twing-twing tadi berdarah? Itu apa saja? Nyambung pertanyaan tadi. kencing berdarah itu pasti absolutely nggak normal ya Pak Anjari ya. Jadi memang Oh harus iya. menjadi concern kita. Oke. Jadi ada tiga hal yang bisa menyebabkan kencing berdarah. Yang pertama adalah infeksi, yang kedua Apa dok? ada infeksi, Oh infeksi. Oke. infeksi bakteri, yang kedua ada batu di saluran kemih yang cukup sering. Nah, yang ketiga ini takutnya ada kanker. Oh, oke. Jadi sebetulnya ada 3 kemungkinan ya ketika berdarah itu dok. Apakah dari 3 kemungkinan dari infeksi ada batu atau kanker itu kelihatan dari warna darahnya? Kalau warnanya muda berarti orang sedang jatuh cinta. Maksud saya lebih muda. Kalau kemudian lebih parah kanker, lebih hitam. Ada tanda warnanya nggak? Itulah bagus banget, bagus tuh pertanyaannya Pak Anjari. Tanya bagus. Jadi gini, kalau kita bukan cuma lihat warnanya, tapi kita lihat bentuk darah yang keluar. Kalau misalnya bentuk darah yang keluar udah bergumpal-gumpal seperti cacing panjang itu kita bisa menduga penyebab berdarahnya ada di ginjal, di atas. Oke, bentuk ya ginjal. Itu kasar kalau dia bentuknya panjang kayak cacing. Nah, kalau bentuknya kotak-kotak sampai ngeblok-ngeblok itu kayak es batu yang bulat-bulat itu biasanya di kandung kemih. Ya. Kalau misalnya seger, ya darah seger merah benar-benar merah, biasanya berdarahnya di kandung kemih atau di prostat atau di uretra. Udah di bawah itu. Oke. Jadi tingkat warnanya itu justru juga nyambung dengan bentuknya. Artinya kalau kayak darah segar, terluka kayak gitu, itu kemungkinan di kandungan kemihnya. Gitu ya. Tetapi kalau semakin kental, itu justru mungkin ke ginjal. Gitu dok. Semakin kental dan gelap. Semakin kental dan gelap. Berarti kalau kanker, bayangan saya nih, kalau secara gradasi levelnya, itu dari infeksi, batu, terus kemudian tertinggi kanker. Apakah benar ini gradasi ini? Oh, enggak. Jadi warna sama bentuk hanya membuat kita bisa menduga problemnya kira-kira di mana. Nah, infeksi, batu, sama kanker itu bukan gradasi, tapi itu yang harus kita telusuri dari anamnesa atau kita tanya ke pasiennya. Jadi kalau infeksi itu biasanya menyerang perempuan muda. Usia 18-30 tahun. Ternyata beda-beda nih. Jadi saya tadi mau nanya kenapa sampai bisa berdarah. Tapi karena sudah lompat biasanya. Jadi kalau infeksi itu biasanya menyerang kepada wanita muda. Ya. Jadi bagaimana dengan yang lain? Perempuan usia 18-30 tuh lebih gampang terkena infeksi saluran kemih. Kenapa bisa berdarah? Karena bakterinya itu biasanya nempel di kandung kemih dan membuat erosi di dindingnya, dia jadi berdarah. Tapi kalau laki-laki usia misalnya 40 kencingnya berdarah, kita nggak terlalu mikirin itu infeksi. Ya, jadi probabilitas untuk infeksi biasanya lebih sering untuk perempuan usia 18-30. Kalau misalnya perempuan usia 50 ke atas,
saya tidak akan terlalu memikirkan infeksi. Jadi Akan lebih ada ke kemungkinan mungkin lain. ya Hmm. kemungkinan. Kemungkinan lain itu apa, Dok? Soalnya usia saya usia 40 ke atas nih. Kemungkinan lain, misalnya ada batu. Tapi biasanya kalau ada batu di saluran kemih, biasanya disertai nyeri hebat. Oke. Ya, nah, Heeh. kalau itu semua Kalau sudah kita kanker, singkirkan. Eh? kalau kanker, Ya, kalau kita udah singkirkan semua, kira-kira infeksi enggak nih, batu enggak heeh. nih, nyeri atau enggak ada apa-apa. Nah, kita baru, jangan-jangan ini kanker ya. Barulah di situ kita Oh. melakukan pemeriksaan tambahan. Mm, 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 mm. Dok, tadi saya sebelum artinya bahwa infeksi itu saya ulang nih supaya teman-teman bisa lebih paham, sahabat Darmais lebih ngerti untuk sinyal tadi, twing-twingnya tadi. Bahwa sebetulnya ketika kencing darah dan itu usia antara 18-30 dan usia perempuan patut diduga. Nah, bahasa hukumnya gitu. Patut diduga ini awalnya infeksi. Tetapi kalau buat pria, apalagi usia di atas 40, rasanya ini bukan infeksi. Ada dugaan yang lain, kan gitu ya, Dok ya? Betul. Oke. Terus yang kedua soal kenapa berdarahnya, itu tadi karena bakterinya sudah melakukan erosi. Jadi ada luka dong, Dok, di saluran kemihnya. Ya, luka memang. Kalau kalau kencing Hmm. berdarah pasti ada perlukaan di dinding saluran kemih. Oke. Nah, apakah selain biasanya ada gejala ikutan atau itu gejala tunggal bahwa Ya. kencing berdarah itu ada gejala tunggal atau sebetulnya itu biasanya ada ikutan lain, gejala lain? Nah, biasanya ada beberapa gejala memang. Tapi yang paling Hmm. heboh kan kalau kita kencing berdarah pasti langsung, oh berdarah gitu Nah, kan. iya dong. Warnanya biasanya warna coklat-coklat jadi merah kan? Oh, gitu. Nah, kalau misalnya infeksi biasanya ada demam sebelumnya. Hmm, hmm, Ada Oh, ada demam, demamnya ya. Oke. kencingnya pipisnya nyeri, itu biasanya gejala-gejala infeksi. Hmm, Nah, hmm, hmm. kalau untuk batu, selain kencing berdarah, biasanya batu ditemani oleh rasa nyeri, namanya kolik. Nyeri banget, Oh Pak. ya, yang di Ya, perut bagian bawah itu ya, Dok ya? ya bisa perut bagian bawah, bisa pinggang. Itu Oh. nyerinya tuh kayak digebukin tuh. Digebukin, pinggang digebukin. Enggak, kayaknya udah pernah digebukin, kayaknya udah tahu aja. Saya Oke, pernah makan. artinya sahabat Darmais, jadi kemungkinan ini nggak tunggal. Jadi kemungkinan ada nyeri, atau kemudian apalagi tadi gejalanya, saya agak lupa, ini Demam, orang-orang demam. teknis. Nyeri, Ada demam. demam, kalau itu infeksi ada demam gitu. Jadi ini, Dok, saya mau agak dalemin soal kencingnya ini. Sebetulnya untuk tahu bahwa ini bermasalah, itu seberapa banyak ininya. Misalnya, oh darahnya merah itu pas awal aja, habis itu bening lagi, atau itu konsisten gitu merah terus gitu dari kencing awal sampai berakhir gitu. Yang justru berbahaya adalah kalau ada kanker. Dia kencing berdarah, nggak ada demam, nggak ada nyeri. Dan bisa cuma Hmm, sekali doang. Sekali tok, habis itu bening. Jadi kalau oh, memang pernah kencing berdarah, itu sebaiknya ke dokter memastikan ini bukan apa-apa. Ya, perhatikan, memastikan ini bukan apa-apa. Karena kadang-kadang kanker oke. itu cuma sekali doang tuh. Truk, nggak ada nyeri, nggak ada demam, Hmm. berdarah, terus besoknya hilang. Hmm, 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 Tapi hmm. itu, Oke, oke. itu Saya mau perdalam dalam di sini. Justru akan semakin hati-hati kita jika warna merah itu cuman sebentar, habis itu malah bening. Itu malah kita coba kewaspadaannya jauh lebih tinggi karena itu diduga kanker. Gitu, dokter. ya iyalah kayak kayak kita bawa mobil indikatornya nyala terus kita diemin kan bahaya itu. Betul? Iya, tentu. Tahu-tahu mogok itu. Iya kan? Hmm. Oke, tadi dokter sudah menyinggung bahwa ketika memang rasanya kita sakitnya itu sudah kencing berdarah, mestinya ke dokter gitu, jangan diam saja kan gitu. Pertanyaannya saya adalah kemana atau dokter mana saya mesti pergi? Apakah bisa ke dokter klinik yang itu ke dokter umum, atau saya bisa langsung dokter ke Santo, ke PKN, Rumah Sakit Kanker Darmais, atau saya ke Rumah Sakit RSUD, kemana dulu saya mesti ngomong ini, kedateng nih?
Ya, kalau baru pertama first sign ya tentu ke dokter umum. Ya, Hmm. biasanya Hmm. dokter umum kan pasti pemeriksaan fisik, dia ngecek semua. Biasanya cek Hmm. urinalisa. Nah, Hmm. kalau Hmm. dokter umumnya bagus dan ngerti, ya, Hmm. misalnya ada perempuan usia 40 kencingnya berdarah, dia Hmm. tidak akan main Hmm. gegabah bilang ini infeksi karena di Hmm. luar Hmm. di luar ininya etiologinya ya. Jadi kalau udah 40 Hmm. tahun berdarah itu minta periksa lagi entah USG, entah kita Hmm. foto Hmm. foto BNO. Nah, itu. Hmm. Nah, dokter umum ini nanti akan menentukan dilihat kalau infeksi saja dia bisa ngasih obat antibiotik. Hmm. 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 Tapi Hmm. kalau misalnya Hmm. ada batu dari foto atau USG curiga ini ada batu nih atau ini ada Hmm. sesuatu Hmm. kayak tumor, ya dia harus merujuk Hmm. secepatnya ke level di Hmm. atasnya pasti. Oke, tadi dokter mengatakan soal USG, artinya kan untuk lebih tahu perlu pemeriksaan laboratorium kan gitu ya. Pemeriksaan laboratorium apa saja yang biasanya diperlukan ketika kencing berdarah ini? Cek urin biasanya Cek urin ya. Selain cek urin apa dok? sama Yang fungsi namanya ginjal. kencing. Itu Oh urin dan kencing. fungsi ginjal, Ya. urin kreatinin namanya. Itu protokol banget kalau untuk urolog periksa urinalisa sama urin kreatinin. Ya meskipun dokter umum akan merekomendasikan pemeriksaan itu ya. Harusnya iya. Harusnya iya, kita sih berharap gitu. Oke, sahabat Dharma S, kita masih berbincang soal gejala yang ditanyakan oleh salah satu netizen tentang dia ngalamin kencing berdarah dan hari ini saya dengan Dokter Santo ngobrolin soal itu. Saya sih berharap sahabat Dharma S tidak ada yang kencing berdarah ya. Kencingnya kencing biasa saja, tidak kencing manis juga. Cukup Anda saja yang manis atau Dokter Santo yang manis. Jadi silahkan kalau misalnya mau bertanya di kolom pertanyaan sebelah kanan bawah silahkan bertanya. Ini jarang saya ketemu sama Dokter Santo di live baru pertama. Jadi Anda harus memanfaatkan ini. Dok, saya mau lanjutkan. Tadi ada 3. Kalau kencing berdarah kemudian infeksi. Yang kedua ginjal, batu ginjal maksudnya. Ketiga adalah kanker. Tapi saya mau singkirkan yang infeksi sama batu ginjal. Saya agak mau masuk ke kanker karena kita rumah sakit kanker kan gitu. Kemungkinan kalau itu memang kanker, kanker apa saja yang punya gejala kencing berdarah? Semua kanker di saluran kemih bisa mempunyai gejala kencing berdarah. Misalnya kanker Oke. ginjal, ya, kanker di ginjal Hmm. bisa. Kanker di saluran Hmm. ureter, ureter itu saluran dari ginjal ke kantong kemih. Nah, yang Hmm. paling sering kanker kandung kemih. Itu di Darmais tuh sebulan rata-rata saya operasi untuk kanker kandung kemih itu bisa 20-30 sebulan Sebulan? ya. Ya Allah, Banyak itu. setiap hari. Hampir tiap hari ya, hampir tiap hari. Ya Itu saya sendiri ya, Allah. dokter Edward ya. Saya nggak kebayang Dokter Santo tiap hari megangin kandung kemih gitu ya. Nah, terus yang Oke, paling sering laki-laki ya kanker prostat. kanker prostat. Oke, kanker prostat. Nah, kebetulan kemarin mantan presiden kita juga kanker prostat ya dok ya. Kita berharap sih tidak ngalamin itu. Nah, artinya seluruh jenis kanker yang terkait dengan saluran kemih itu bisa dengan gejala kencing berdarah gitu ya dok ya. Itu Oke. sebabnya Nah, saya bilang jangan mengabaikan kencing berdarah. Ya, hmm. begitu kencing pernah berdarah, sebaiknya langsung ke dokter. Ya, dokter umum yang paling dekat untuk Hmm. dipastikan bahwa Hmm. ya aman nih bukan kanker. Itu maksud saya. Nah, kalau misalnya dapat oh ini kanker, ya langsung ke rumah sakit lebih tinggi atau ke Darmais. Iya. Jangan Oke. di karena itu gejala paling awal ya dan kita Oh, ingat itu kanker itu nah, saya ya mau nanya itu, Dok. Apakah kencing berdarah itu gejala di level awal-awal atau malah sudah sebetulnya stadium, bukan stadium sih, gejala yang di tengah atau bahkan gejala yang lanjut sebetulnya, kencing berdarah itu? sebenarnya sih bisa lanjut tapi umumnya masih awal-awal. Jadi pertama kali Sudah kan? berdarah terus Mm-mm. didiamkan. Nah, itu yang Mm-mm. bahaya didiamkannya itu. Oke, ya, ya, karena diemin itu abai namanya Ya, ya. ya kalau kencing berdarah itu kita harus pastikan ini bukan apa-apa. Iya, oke.
Dok, ini ada yang nanya dari Elika Puput, itu dok bisa bertanya seputar kemo. Aduh Mbak Puput, mohon maaf hari ini kita ngomongin urologi, ngomongin kencing berdarah. Kalau kemo, pada episode sebelumnya kita udah bicara soal kemo, mohon dicek saja di akun kita. Tetap kalau itu di penjelasan waktu itu Dokter Eka soal bicara kemo, kalau memang itu belum cocok, nanti Anda bisa tanya lagi, kita undang narasumber dari home kita gitu ya. Jadi mohon maaf ini nggak saya tanyakan ke Dokter Santo nih, soalnya nanya soal kemo ya dok. Nah, dok, saya mau ini aja, ini secara gampang umum dan orang awam, karena ini kita ingin orang awam juga paham. Saya pernah kaget, ini pengalaman saya. Tiba-tiba memang kencing saya merah dan merah beneran gitu. Aduh, kenapa ini? Biasanya kan bening, agak coklat kalau dehidrasi kan gitu, agak coklat gitu. Ini merah gitu. Saya kaget. Nah, terus akhirnya saya googling, dok. Ternyata ya mungkin itu makan buah naga. Saya sempat kan, oh buah naga juga bisa merah kan gitu ya. Nah, gimana, dok? Kita bisa membedakan pada saat merah itu karena efek karena makan misalnya buah naga atau itu karena penyakit. Ini sederhana banget pertanyaannya. Tapi buat saya penting nih. Jadi ada makanan, minuman, atau obat yang memang bisa bikin kencing merah. Seperti buah naga, buah bit, atau obat-obat TBC itu kencing bisa bikin kencing warna merah. Nah itu memang kalau memang menemukan seperti itu, tetap ke dokter umum, dokter kan tahu tuh, pasti nanya kenapa, minum obat apa. Nah dari situ kan dia bisa oh ini gara-gara makan buah naga nih. Gitu. Iya, artinya teman-teman sekalian jangan heran kalau ada kencing merah belum tentu juga penyakit. Coba nanya tempat makan apa tadinya gitu ya. Nah, dok, kemungkinan saya tidak tahu apakah ini pertanyaan relevan. Apakah kita bisa menduga dari warna merahnya kencing itu kalau kankernya ini kemungkinan semakin peluang terbesarnya dari kanker kandung kemih, kanker prostat, kanker ginjal, kemungkinan yang paling banyak apa yang menandakan kencing merah itu? Oh, dari gradasi warna atau bentuk darahnya nggak bisa, Pak. Oh, nggak bisa. Cuman dia memang indikator awal aja, Pak. Ada yang nggak beres di saluran kemih. Ya buat ngasih tahu ke kita aja ada sesuatu yang harus kita explore. Jadi, dok, biasanya apa langkah pertama yang dilakukan selain ke dokter? Langkah pertama apa yang dilakukan oleh seseorang yang kemudian kencingnya berdarah? Kalau misalnya berdarahnya terus-menerus, masif, langkah pertama ya banyak minum dulu, ya, karena banyak minum pasti akan mengencerkan, ya, banyak minum akan mengencerkan supaya nggak terlalu berdarah, terlalu pekat. Langkah kedua kalau berdarahnya masif terus-menerus, ya sebaiknya sih kalau masif banget ke UGD, periksa HB-nya turun atau enggak, itu yang paling penting. Oke. Baik, ini sebetulnya saya baru mau nanya sebetulnya tadi. Ada tingkat kegawat daruratan nggak sih kencing berdarah ini? Artinya kan kalau kita bicara misalnya anggaplah organ lain gitu kayak tadi ginjal karena kolik yang sangat besar ya makanya harus ke UGD kan gitu. Nah kalau kencing berdarah yang kemudian tidak dengan disertai kolik ada tingkat daruratan nggak? Nggak sakit tapi sebetulnya itu membahayakan nyawa. Membahayakan nyawa tidak, tapi menyiksa iya. Misalnya kencing berdarah darahnya banyak banget. Istilahnya dokter Santo itu ya nggak menyiksa iya lah. Gimana coba? Tapi kan nggak membahayakan nyawa, tapi menyiksa kalau darah nggak bisa keluar, dia membentuk gumpalan, menyebabkan yang namanya retensi, nggak bisa kencing. Jadi kencingnya ketutup sama klot, bekuan darah, jadi air kencing nggak bisa keluar. Itu kantong kemih bisa penuh banget, itu menyiksa sekali. Bayangkan kita nggak kencing, nahan kencing pasti kesiksa kan? Oke, dok, ini ada pertanyaan dari Siva. Dok, apakah kencing berdarah itu ada nyeri atau bau tertentu selain jual warnanya merah? Maaf? Apakah kencing berdarah itu selain warnanya merah, apakah ada aroma yang menyengat misalnya, ada bau yang tidak sedap, atau kemudian nyeri, tadi nyeri sudah disebutkan,
Tapi ada bau yang selain bau kencing lah gitu. Ada nggak sih? Amis gitu misalnya? Ada, kalau makan pete itu bau banget pasti. Iya, kalau itu nggak usah berdarah itu mah. Nggak ada bau apa-apa. Kecuali habis makan pete, jengkol, ya itu Jadi bisa tidak, dokter. oh nggak ada rasa amis gitu ya kayak ikan gitu kan? Oh enggak, oke. Jadi Nggak ada. sifat seperti itu. Kemudian satu lagi dari Violita, Violita. Dok, apakah sering menahan pipis itu bisa menyebabkan kencing berdarah? Betul Bisa juga sih. menyebabkan infeksi ya kalau nahan pipis, sering nahan pipis ya. Karena air Kurang kencing kan minum, harusnya keluar. Ya kalau air kurang kencing minum. terlalu lama di dalam bisa bikin ini infeksi. Belum tentu berdarah, infeksi belum tentu berdarah ya. Tapi kalau misalnya Hmm. berdarah itu bisa aja tanda-tanda infeksi. Jadi jangan dibalik. Hmm. Kalau kurang minum, Kurang minum maksudnya dehidrasi lah. Tubuh jadi dehidrasi. dehidrasi ya. Iya. Itu jadi lebih pekat, Nah, lebih pekat tuh biasanya. ya, 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 ya. Oke, Dok, kalau saya mau balik lagi ke ini dua pertanyaan udah saya tanya ini. Jadi sahabat Darmas masih bisa bertanya. Kita sudah 27 menit. Wah, ternyata udah 27 menit ya. Padahal ngobrolnya baru perasaan enak ya tadi. Eh, saya mau bicara soal kanker nih. Kanker yang dari apa namanya kencing, kencing berdarah ini ke kanker. Tapi tadi kan untuk dilakukan bahwa ini nggak bisa ditentukan kalau jenis kanker prostat itu warnanya apa nggak bisa, kanker kandung kemih juga nggak bisa. Lalu untuk ini untuk yang kita menjadi paham, untuk tahu bahwa infeksi bukan, ginjal bukan, tapi kemungkinan ini kanker apa yang sebetulnya nanti biasa dilakukan oleh dokter, pemeriksaan apa untuk tahu bahwa ini kanker ini, kanker ini, kanker ini? Pemeriksaan CT scan biasanya. Kalau di Darmais kita CT scan. Tapi kalau di daerah Hmm. yang CT scan belum ada pemeriksaan namanya Hmm. BNO-IPP. Nah, kalau di Hmm. Darmais kita udah lengkap. Kalau kita curiga kanker, bahkan kita bisa PET scan. Ya, PET scan itu salah Hmm. satu pemeriksaan untuk kanker bukan cuma saluran kemih ya, tapi seluruh kanker untuk lihat udah nyebar kemana. Itu salah satu yang canggih tuh, yang PET dimiliki oleh scan, Darmais ya. PET scan ya. Aku kalau Ya, ngomong paling canggih, terus kemudian agak bertanya, pikiran saya ngomong, cover JKN nggak tuh, dok? BPJS nggak tuh? apa? PET scan? Di cover BPJS atau JKN nggak tuh? Bukannya itu Panjari yang lebih tahu? Lah, aku kan nanya ke sama ahlinya, kok malah dibalikin. Saya nge-host hari ini nih. Kalau saya kan pasien datang, saya periksa-periksa aja masalah di ACC atau enggak. Itu kan tergantung Panjari di ACC apa enggak. Kita kan protokolnya begitu. Oke, jadi sahabat Darmais, yang penting Anda jangan sakit dulu lah. Kalau udah sakit ke dokter lah nanti ya. Kalau Anda punya JKN datang ke Darmais gitu aja lah. Ya. Nah, sebetulnya gini dok, kalau gitu saya coba ya, karena kalau kalau ke sana saya mau ngomong bisa lah, mencegah lebih baik dari mengobati. Ya, kita berharap sahabat Darmais juga nggak ngalamin kencing darah. Tapi prinsipnya kalau tadi datang, dokter Santo udah wanti-wanti datang ke dokter. Ya, bisa ke dokter umum itu ke yang praktek atau ke rumah sakit. Gitu. Nah, sekarang supaya nggak terjadi kencing berdarah itu dannya apa? Yang boleh dan nggak boleh dilakukan tuh mestinya apa supaya nggak terjadi kencing berdarah? Waduh, itu dia kan indikator ya. Untuk mencegahnya, Iya. itu udah lillahi ta'ala soalnya. Mentang-mentang bukunya soal begituan terus lillahi ta'ala aja. Mencegah nggak bisa, karena dia sebenarnya pada prinsipnya kencing berdarah itu indikator ngasih tahu ada yang nggak beres. Jadi yang mau nggak seluruh protokol untuk hidup sehat harus dijalanin, Mas. Saya nggak tahu Kakak. kan 4 sehat 5 sempurna, olahraga, tidak merokok, nggak makan minum soft drink, apa ya, yang itu dijalanin semua, tidur teratur. Itu kan jadi kayak apa ya? Ya memang Prinsip. siapa yang berperilaku sehat akan sehat gitu nggih. Ya, jadi kalau mau nggak kencing berdarah, ya itu minum cukup. Yang paling penting minum cukup, nggak Hmm. dehidrasi. Ya Hmm. saya sendiri kalau bawa botol nih,
Ini biasanya harus habis nih 5 botol setiap hari. Karena Kalau itu saya malu itu. Saya nggak nyampe habis soalnya itu masih banyak. Saya tadi hari ini rapat dan rapat nih. Jadi saya merasa tertampar ini. Ya Allah, moga-moga sehat lah untuk kita semuanya. untuk menjaga kesehatan ginjal kita, Hmm. untuk supaya Hmm. tidak bertemu Hmm. saya di ruang praktek, tapi kita ketemu di lapangan golf itu. Di lapangan golf, olahraganya mahal ini ya Allah. Oke, jadi sahabat Dharma S, kalau dari obrolan kita yang setengah jam ini, ketika kencing berdarah tidak otomatis berpikir bahwa itu kanker. Meskipun Anda juga jangan kepedean nih. Dokter Santo bilang memang ada kemungkinan ada 3. Kalau nggak infeksi, mungkin batu atau mungkin kanker. Jadi nggak otomatis kanker. Itu butuh pemeriksaan yang lebih ketat. Dok, sepanjang dokter mengalami ini nih, sebagai dokter ahli urologi gitu ya, kanker, sorry, bukan kanker, kencing darah ini seberapa ditemui banyak sih sebetulnya? Maksud saya, indikasi ini apakah selalu sering jadi gejala buat pasien-pasien dokter yang datang ke dokter Santo? Ya 70% sih biasanya ada kencing berdarah. Pasti ada kencing Oh, berdarah. 70%. ya. Ada obat-obat awal nggak sih dok sebetulnya? Maaf nih, biasanya kan ada obat yang dijual di pasar gitu loh, yang berlogo untuk umum gitu tanpa resep dokter. Nah ini yang bahayanya nih, kalau diobatin tuh kencing berdarahnya kan bisa hilang ya. Cuman masalah kita nggak tahu penyebabnya apa. Kalau kita udah tahu penyebabnya, baru pakai obat. Ini kan sama aja kalau ini Eh, bensinnya ya, kita tutupin plester. Kita nggak lihat dia nyala. Tapi kan bahaya kalau bawa mobil bensinnya habis. Jadi pastikan hmm, dulu apakah ini infeksi atau batu atau kanker hmm. atau makan buah naga. Kalau itu Oke, semua udah oke. beres, ya mau makan obat sih terserah-serah aja. Kalau kita udah Hmm, tahu yang bahaya adalah hmm, kencing berdarah, terus tanya ke teman, udah kamu minum aja obat penghenti darah. Memang akan hmm. berhenti, tapi kan Oke, fungsinya nggak tahu. kencing berdarah ngasih tahu. Oke, oke, oke. Ini bagus nih. Ini bagus banget nih. Ini analogi ini bagus nih. Jadi ketika kemudian ada indikator, ini kayak alarm pagi nih. Alarm pagi itu kan sebetulnya tanda supaya Anda bangun gitu. Tapi karena ini alarmnya dimatiin, Anda tidur lagi. Ya kesiangan, kan gitu ya. Sama nih, kencing berdarah itu sebenarnya indikator. Kalau minum obat, entah itu direkomendasikan oleh siapa teman, mungkin berdarahnya memang nggak berhenti, warnanya kembali normal, tapi sakit sesungguhnya kita jadi nggak tahu dok. Malah itu bahaya ya. Yes, oh berbahaya. Masalahnya kalau Hmm. itu kanker kan bahaya. Ya syukur-syukur cuma infeksi, nggak masalah. Tapi Hmm. kan Hmm. sekarang kanker kandung kemih menyerang usia lebih muda lagi. Udah Hmm. beda dari dulu zaman saya kuliah 20 tahun yang lalu tuh. Hmm. Sekarang lebih Sekarang lebih muda itu berapa sih? Hah? Berapa Kenapa? usia lebih muda itu? Usia Sekarang banyak usia 20 30 kena kanker banyak sekarang. Saluran astaga. kemih. Saluran kemih. Iya, makin Oh. banyak sekarang dibanding waktu saya kuliah dulu. Nah itu makanya berbahaya sekali. Minimal kita Itu kalau tahu bukan apa-apa. hmm. Itu fenomena apa dok kalau boleh tahu? Kalau misalnya dari pengamatan dokter, kok makin muda kan saluran kemih loh, mestinya ibarat saluran air masih bagus tuh saluran airnya itu. Fenomena maksudnya enggak sekarang kanker kan saya Itu lihat gaya hidup misalnya, perilaku gaya hidup yang minum sesuka-sukanya, minuman yang tidak sehat, gitu, makan yang tidak sehat gitu. ya bisa aja karena makannya Hmm. pengawet, makannya fast food ya. Hmm. Terus Hmm. Hmm. soft drink itu kan eh, anak-anak zaman sekarang kan suka banget tuh yang begitu-begituan. Hmm. 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 Jadi Ya, yang jadi ini terbaik jadi sih, yang terbaik adalah air putih memang. Memang hampa ya, air tapi bening dong. Air air putih, bening, bukan air putih. air putih Pak. Air putih itu. Oke, jadi sahabat Dharma S di pertanyaan tadi ini ada pesan dari Dokter Santo yang sangat bagus sebetulnya, dan ini harus saya garis bawahi. Hati-hati ketika memang kencing berdarah, Anda mengkonsumsi obat ataupun ramuan
yang sebetulnya bukan direkomendasikan ketika Anda periksa dokter. Karena bisa jadi itu menghentikan darahnya, tapi justru mungkin penyakitnya nggak ketahuan malah. Jadi nggak ada pilihan, betul ya Dokter Santo, harus ketika merasakan kencing berdarah, harus datang ke dokter, tanya ahlinya. Kan gitu. Kalau misalnya mobil kita sakit, tambal ban atau mogok, datang ke bengkel. Kalau Anda memang kencing berdarah, tanyalah dokter. Udah ada ahlinya, jangan kebalik-balik gitu ya. Ini beneran. Itu sih suka lihat Google. Oh, Ya. emang nggak boleh lihat Google. Saya kalau ada pasien kayak gitu ke saya ya, terus bandingin, saya nanya, memang berobat ke saya atau mau berobat sama Google? Kalau mau berobat sama Google, ya udah sana, jangan ke saya lagi kan gitu. Galaknya. Lah kan Google udah jadi mbah. Kita ini sayang sama mbah, jadi mbah Google didatengin. Ya, jadi sahabat Darmais, Dokter Santo mau mengatakan begini, sebagai awal informasi, Anda boleh mencari informasi di internet, tetapi pastikan sumber informasi yang dibaca dari bersumber yang memang dapat dipercaya. Kan gitu ya, Dok? Contoh, misalnya Anda kontak Dokter Santo, kan ada IG-nya. Coba dicek dulu, IG-nya Dokter Santo ngomong itu enggak? Kan gitu. Atau IG-nya Darmais. Jadi perlu untuk itu. Dokter Santo, ini kita hampir 40 menit, jadi saya mesti mengakhiri supaya nggak lama-lama. Saya ingin Dokter Santo sebagai suhu Shaolin dalam bidang urologi itu memberikan nasihat kepada kita. Bagaimana menghadapi ketika kencing berdarah dan apa yang mestinya pesan-pesan dari seorang suhu urologi. Ya. Silakan. Jadi kalau kencing berdarah, yang pertama nggak usah panik, ya, nggak usah menghindar, nggak usah cari-cari obat nggak jelas di Google. Kalau kencing berdarah, langsung cari dokter terdekat untuk memastikan kencing berdarahnya apa. Ya, kalau kita dipastikan penyebabnya apa, itu akan jauh lebih enak. Karena ya sekarang penyakit kanker tuh lebih banyak terjadi, kasusnya lebih aneh dan lebih mudah. Kalau kita tahu kanker dari stadium awal, semua jenis kanker, bukan cuma di urologi. Kalau kita tahu di awal, itu kita bisa treatmentnya komprehensif. Ya. Harapan hidupnya lebih tinggi. Kayak Pak SBY itu mengambil keputusan untuk mengangkat prostatnya. Nggak semua laki loh mau diangkat prostatnya. Oh iya. Itu keputusan yang itu tepat. Menurut saya yang tepat, yang sangat jelas dan sangat tepat. Ya, saya bisa tahu kenapa, karena dari 10 laki-laki yang saya tawarkan gitu, rata-rata yang ngambil cuma 3 atau 2 orang. Karena memang diangkat prostat macam-macam tuh, diangkat prostatnya. Ya, resikonya memang ada, tapi yang dipikirkan itunya dibanding bahwa ada pengobatan komprehensif untuk mengangkat prostatnya. Ya. Oke. Baik. Dokter Rahmat Budi Santoso, spesialis urologi konsultan onkologi, matur nuwun. Sore-sore sudah berbagi ilmu di penghujung waktu kerja. Namanya dokter nggak ada waktu kerja berhenti lah ya, 24 jam. Sudah menyempatkan waktu selama 40 menit. Terima kasih sekali, Dok. Kita bisa berjumpa lain waktu. Semoga bermanfaat untuk ini. Dan selamat melanjutkan aktivitas Dokter Santo. Ya, terima kasih. Matur nuwun. Baik, sahabat Darmais, demikian tadi Dokter Santo, Dokter Rahmat Budi Santoso, atau kita memanggilnya Dokter Santo, banyak berbagi soal tanda-tanda kencing berdarah. Itu ternyata beliau tadi katakan kemungkinan ada 3, ada infeksi, atau kemudian ada batunya, atau kemungkinan ada kanker. Dan penting untuk Anda semua ketika ngalamin ini, baik itu secara spontan sedikit saja keluar, atau kemudian banyak dari awal kencing sampai akhir, pertama kali Anda jangan pernah abaikan. Jangan pernah abaikan ketika ngalamin saudara Anda, keluarga Anda, atau Anda sendiri mengalami kencing berdarah. Karena mungkin saja itu bagian dan itu sinyal dari penyakit sesungguhnya. Terus yang kedua, jangan sembarangan minum obat. Ketika ngalamin kencing berdarah, jangan sembarangan minum obat.
sebelum itu direkomendasikan oleh dokter. Karena bisa jadi obat yang diminum itu menghentikan pendarahan, tetapi justru kita nggak tahu sakit apa sebenarnya. Dan yang ketiga intinya adalah selalu bergaya hidup sehat, makan yang sehat, olahraga yang cukup. Moga-moga itu juga menyemangati saya. Dan kita akan berjumpa lagi pada episode berikutnya, IG Live Dharma Story, pada episode, pada topik yang lebih baik lagi. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Selamat bekerja bagi yang masih melanjutkan kerja. Selamat pulang, hati-hati di jalan, dan tetap menjaga protokol kesehatan. Semoga kita terhindar dari COVID-19 dan semoga pandemi COVID-19 segera berakhir. Saya Anjari Marjianto. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore dan salam sehat.